Halo semua, selamat datang di Ezra Motor Channel dan kali ini kita berkesempatan mereview sebuah mobil terbaru dari Hyundai, yaitu Hyundai Staria 7 Seater. Bagaimana review lengkap mengenai mobil ini? Jangan kemana-mana, tetap di Ezra Motor Channel. Oke teman-teman, kita bahas dari fascia depannya dulu. Nah, dari fascia depan ini kita bisa melihat kalau mobil ini didesain untuk 30 tahun ke depan. Dia mengambil desain dari mungkin dari tahun 2050 atau 2070. Jadi mobil ini kelihatan tuh sleek sekali, tidak banyak garis-garis aneh-aneh. Dari atas kaca sampai bawah bumper itu satu tarikan seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya mobil-mobil sekelas ini yang desainnya kotak-kotak itu agak kurang bagus di aerodinamisnya. Mungkin mobil ini bisa lebih bagus karena desain yang sleek ini. Oke, ini kita bahas dari bawah dulu aja ya. Dia pakai grill berwarna bronze. Jadi di Hyundai itu ada dua pilihan. Ada yang full black sama ada yang two tone dengan warna brown. Nah, desain grillnya sendiri ini namanya mungkin Matrix ya, Matrix 3D design. Grillnya dia bertekstur keluar-keluar ya, yang didesain dengan 3D design ini. Kemudian di bawah di sini dia dilengkapi dengan dudukan plat nomor yang sangat besar dan ini modelnya diamond cut berwarna hitam gloss. Nah, dari lampunya sendiri dia lampunya sangat besar sekali ya, teman-teman bisa dilihat. Ini susunannya di atas ini adalah untuk lampu sen dan ke bawah ini adalah lampu malam, lampu dekat, lampu jauh, sampai lampu dimnya sudah LED. Jadi untuk penerangan nggak perlu diragukan lagi karena ini sudah sangat terang. Dan di bagian atas sini kita bisa melihat keunikan dari Hyundai Staria ini, yaitu adalah DRL yang memanjang dari kiri ke kanan seperti Robocop ya, seperti robot-robot masa depan. Jadi ini setarikan, putus di tengah, disambung lagi hingga ke bagian sana. Namun sayangnya untuk spek Indonesia, lampu ini belum secanggih yang di Korea, yang bisa mengalir berpendar kalau pintunya dibuka. Tapi nggak apa-apa, ini udah cantik banget, beda dari yang lain. Di bagian tengah juga dia sudah terdapat logo Hyundai yang warnanya sama-sama koper, coklat koper seperti ini. Jadi ini merupakan aksen yang sangat tepat ketika disandingkan dengan warna putih seperti ini. Begitu di bagian tengah, di bawahnya logo Hyundai ada yang namanya kamera 360. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 di depan, di samping, dan di belakang. Kemudian di bagian belakang juga dia sudah ada kamera parkir dan sensor parkir. Kamera parkirnya juga dia juga sudah ada yang namanya guidance line. Nah, mungkin di depannya seperti itu dulu ya teman-teman. Kita bahas bagian mesinnya. Kita sekarang melihat di bagian kap mesinnya. Sama kita buka dulu kap mesinnya. Sayangnya untuk Hyundai Staria ini belum dilengkapi dengan pegas atau yang kita bisa bilang hidrolik. Kalau misalnya di Palisade atau Santa Fe itu juga itu sudah dilengkapi dengan hidrolik. Menurut saya ini untuk mobil seharga ini agak lucu ya, nggak disediakan yang namanya hidrolik. Cuma untuk ukuran kap mesin nggak begitu berat karena juga ini kecil ya, jadi nggak masalah juga diangkat pakai satu tangan. Nah, mesin yang digunakan dia pakai mesin 2200 cc diesel. Jadi di Indonesia hanya pakai mesin diesel yang 2200 cc dengan turbo. Tenaganya sendiri dia 177 horsepower dengan torsi 440 Nm. Nah, mesin ini juga mirip sama yang dipakai di Santa Fe atau Palisade. Namun dia belum Smart diesel. Jadi ini mungkin agak sedikit di bawah Santa Fe atau Palisade.
Tapi untuk pengingat tenaganya ini juga sudah cukup besar ya, 2200 cc, tenaganya 177 horsepower. Dan mesin ini menyalurkan tenaganya ke dua roda depan. Berbeda dengan Hyundai S1 yang mengalirkan ke gardan belakang. Dia juga menggunakan yang namanya automatic transmission 8 speed yang dikontrol dari dalam menggunakan tombol. Dan juga sudah dilengkapi dengan yang namanya sequential menggunakan pedal shift. Oke, untuk ruang mesinnya segitu dulu, ini nggak perlu dibahas lah ya. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Nah, sekarang saya sudah berada di bagian samping dari Hyundai Staria ini. Nah, bisa kita lihat dari depan, dari samping ini, dari perempat bagian sini ke depan itu hidungnya dia pendek sekali ya. Karena desain yang mengalir ini membuat mobil ini terlihat sangat pendek hidungnya, namun memberikan kesan bahwa mobil ini besar ya. Mobil ini panjangnya juga 5,2 meteran, itu lebih panjang dari H1. Dia menggunakan kaca yang besar-besar, pembagiannya 50-50 ya, 50 kaca dan 50 bodi. Dari samping sini kita lihat nggak ada tarikan-tarikan yang ekstrim dari mobil ini, jadi semuanya rata aja, nggak ada patahan-patahan yang aneh. Dari samping spionnya dia sudah menggunakan two tone color seperti di grill depan, pakai warna copper bronze dengan aksen diamond cut di sini di lampu sen. Jadi ada satu dan di dua di samping sini. Jadi sennya dua nih. Nah, di spionnya sendiri dia sudah auto retract, electric adjustment itu sudah lengkap, dan dia juga sudah dilengkapi dengan kamera. Nah, kameranya juga ini menyatu ya, jadi nggak seperti tempelan aftermarket seperti mobil-mobil lain, jadi dia nyatu aja sama spion. Jadi spion ini nggak ada tonjolan di bawah yang mengganggu. Nah, kita beralih ke ban, dia pakai ban Kumho dari Korea karena mobil ini juga CBU Korea. Dia menggunakan ban Kumho Portran KG53 dengan ukuran 235-55R18. Nah, velgnya dia juga sudah menggunakan yang saya bilang tadi matrix design atau diamond cut, seperti itulah. Dia two tone silver dengan copper bronze. Rem depan dia sudah menggunakan cakram, ABS segala macam, itu sudah canggih, sudah lengkap safety-nya, dan dia juga sudah punya namanya Hyundai Smart Sense yang bisa ngerem sendiri, bahkan bisa semi autonomous driving. Rem depan dia sudah cakram, begitu juga yang di belakang dia juga sudah cakram. Dan di sini ada sentuhan mud flap kecil, jadi desainnya nggak begitu mengganggu. Dan di jendela ini ya, yang sangat besar ini, jadi di depan nih jendela ukuran sebesar ini. Cuma ada sedikit hal yang mengganggu di mobil ini, yaitu di bagian jendela belakang. Ini masih meninggalkan kesan mobil komersial. Jadi bukanya itu seperti H1 yang lama itu ditarik dari dalam secara manual. Jadi ini belum elektrik. Dan juga di belakang sini dia sudah yang namanya electric sliding door. Dia juga bisa diatur dari sini, bisa untuk membukanya. Ya, seperti ini. Ataupun bisa nutup dari sini juga. Aksesnya dia juga bisa dari driver, dari luar ini menggunakan tombol atau ditarik, dan dari dalam menggunakan tombol atau handle yang di mechanical sebelah situ. Dan di kunci ini juga dia sudah bisa remote engine start dan untuk buka tutup bagasinya. Oke, di paling belakang di sini simple aja, nggak ada yang aneh-aneh. Sini ada tutup tangki, ya. Ini ada tutup tangkinya. Dia diesel bahan bakarnya. Dan di sini jendela paling belakang bisa untuk dibuka ke samping seperti H1 yang lama. Oke, begitu dulu bagian sampingnya, kita lanjut ke bagian belakang aja. Nah, sekarang kita sudah sampai di bagian belakang dari Hyundai Staria. Nah, dia di sini belakang ini full kotak ya, sangat tinggi sekali modelnya. Dia tingginya 1,8 atau 1,9 meter ya, hampir 2 meter. Makanya untuk space di belakang ini besar sekali. Jadi di belakang sini lampunya dia sudah menggunakan full LED. Dari lampu rem, lampu sen, lampu mundur, hingga lampu kotanya sudah full LED. Nah, di bagian atas ini adalah lampu rem dan lampu senja. Di bawah sini nih, di atas yang merah ini adalah lampu untuk
sen. Nah, yang merah ini merah sendiri, ini adalah reflektor. Jadi untuk safety-nya dipikirkan juga oleh Hyundai. Dan yang paling bawah itu namanya lampu mundur. Dan kita bisa lihat bempernya ini tipis sekali ya teman-teman. Jadi karena saking besar pintu bagasi ini menyisakan bemper yang tipis ini. Tapi menurut saya bemper tipis ini sangat bagus ya untuk keluar masuk barang. Itu sangat memudahkan. Nah, di bagian belakang sendiri bempernya dia juga dikasih aksen warna copper brown seperti ini ya. Sama seperti di depan, jadi nggak cuma di depan, di belakang pun juga. Untuk safety di belakang dia sudah ada reversing sensor dan reversing kamera. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan yang namanya guidance line. Nah, di bagian kacanya ini besar kali teman-teman. 50-50 dari bodinya. Dan yang saya suka lagi adalah emblem atau tulisan Staria-nya ini ditanam di dalam kaca. Jadi bukan ditempel di emblem sini. Yang cuma nempel di body emblem itu adalah mesinnya. 2.2 diesel. Dan ya, ini kacanya dan dilengkapi dengan roof spoiler dengan hemo stop lamp serta wipernya yang berada di atas ini. Jadi tampilannya tuh clean sekali. Serta dia punya satu fitur menarik dari Hyundai yang namanya Smart Tailgate. Jadi kalau misalnya kita mendekat dan memegang kunci, maka dia akan membuka sendiri bagasinya. Ataupun kita mau kontrol dari jarak jauh untuk buka bagasi elektrika bisa lewat remote. Seperti ini. Nah, memang dia membukanya agak sedikit lama ya teman-teman. Cuma saya rasa bisa diatur di MID depan. Oke, ini bisa kita tutup lagi secara menggunakan remote. Nah, dia sudah menutup. Mungkin segitu dulu di bagian belakangnya. Nggak ada yang aneh-aneh. Cukup simpel, garis tegak aja. Oke, kita masuk ke dalam. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam kabin dari Hyundai Staria ini. Pertama, yang ingin saya komentari adalah jelas posisi mengemudi dari mobil ini. Jadi, posisi mengemudi mobil ini sangat fleksibel dengan kursi yang bisa diatur 10 arah hingga ke bagian belakang sini bisa diatur serta setir yang bisa tilt maupun teleskopik yang sangat panjang. Jadi saya nggak kesulitan untuk mendapatkan posisi yang enak di mobil ini. Dan juga visibilitas keluar itu sangat-sangat luas sekali. Dari kaca-kaca yang besar dan landai, kemudian kaca kecil di depan, serta kaca-kaca samping yang amat sangat besar. Jadi itu sangat membuat pandangan keluar tuh sangat luas ya. Kemudian untuk posisi dudukannya agak tinggi ya. Walaupun udah saya pendekin ini tetap berasa tinggi banget. Dan kita di sini disediakan armrest kiri dan kanan. Kemudian joknya dia sudah menggunakan kulit. Kemudian joknya juga sudah bisa cooler atau heated seat. Nah, yang menurut saya bagus di sini adalah penempatan tombol-tombol power window. Jadi tombol-tombol ini diletakkan di bawah bahu kita. Jadi kita duduk tangan kiri, tangan kanan ini sejajar. Jadi kalau driver lagi pula ini juga jalan di tol ya kan, kita pakai sistem yang namanya autonomous. Kita bisa menyandarkan tangan di kiri dan di kanan. Dan sistem autonomousnya sayangnya belum full autonomous seperti kayak di S-Class atau di Tesla. Jadi ini sudah punya yang namanya lane keeping assist, tapi dia belum adaptive cruise control. Semua line up Hyundai itu belum ada yang punya adaptive cruise control. Mungkin kedepannya bisa ditambahin nih, jadi makin enak banget. Nggak perlu yang namanya ngatur gas rem kalau misalnya mobil di depan ngerem. Jadi ngikut aja gitu. Itu makin enak banget drivernya. Walaupun kalau jadi driver nih merupakan kasta terendah ya dari keluarga Anda. Bosnya duduk di belakang, sini ajudan, sini supir. Ya, ini kasta terendah, bukan yang di belakang. Kalau di belakang mungkin anak-anaknya bos. Nah, kita bahas lagi di setirnya ya. Setirnya dia udah full kulit, kemudian menggunakan model Hyundai kekinian. Ini seperti di Santa Fe atau yang di luar tuh Hyundai Sonata, ini menggunakan setir yang sama. Di setirnya dia juga sudah diberikan tombol-tombol yang amat sangat banyak di kiri untuk mengatur head unit ini yang sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Oke, kita coba nyalain ya. Nah, itu dia suara
mesin dieselnya yang sangat-sangat halus. Dan kalau misalnya pintunya ditutup, ini peredamannya luar biasa kedap ya, walaupun dia menggunakan mesin diesel nih. Jadi dijamin nyaman. Oke, kita matikan dulu mesin dieselnya. Kita kontak aja. Oke, sudah dikontak. Kita bahas head unitnya dulu. Dia di sini menggunakan layar 9 inci, bisa Apple CarPlay, Android Auto. Namun sayangnya dia belum seperti Kia, saudara Hyundai itu Kia. Dan di Kia itu ada Kia Sonet yang sudah bisa wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi yang ini belum menggunakan hal itu, jadi masih pakai kabel. Tapi itu nggak masalah, yang penting sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Menu-menu lain seperti telepon, media, Bluetooth, dan quiet mode yang fitur baru di Hyundai ini ada semua, dan ada voice memo. Serta di sini juga bisa mengontrol AC di bagian passenger belakang. Nah, kita bahas bawahnya. Di sini ada AC, dia bisa atur arah sembur, terus kemudian dia juga sudah auto. Kemudian dia juga bisa menggunakan menyalakan air climate di belakang. Kemudian dia ya lengkap lah, sudah ada front and rear defogger juga, dan ini juga sudah auto. Nah, di bawahnya AC di sini ada yang namanya tombol-tombol seperti di kanan ini, ada untuk ventilated seat, untuk cooler atau heater. Jadi kalau misalnya Anda supir kepanasan, tinggal nyalain cooler, punggung Anda nggak akan keringetan. Dan kalau misalnya kedinginan, tinggal nyalain yang heated seat ini. Jadi perfect banget, semua fiturnya lengkap di bagian sini. Di sini juga di tengah ada drive mode, kemudian sudah dilengkapi dengan auto hold dan kamera 360 di mobil ini. Serta sensor parkir bisa dimatikan. Nah, di bawah sini lagi juga ada tempat penyimpanan untuk smartphone, dan ini wireless charging. Jadi kalau misalnya HP Anda bisa wireless charging, dia akan ngecas di sini. Serta di bawah sini dilengkap dengan cup holder. Jadi mau penyimpanan di mobil ini amat sangat banyak ya. Mulai dari sini cup holder, kemudian di tengah sini yang ada ambient light-nya. Dan kalau dibuka ya, kita kasih lihat. Kalau dibuka ini dalam banget, dan ada dua tempat penyimpanan. Dan di sini juga sudah ada cup holder 2 biji lagi. Dan di sebelah sana ada laci lagi. Kemudian di atas sini ada laci lagi. Di sini ada laci lagi. Jadi banyak banget lacinya. Serta di driver sini ada cup holder lagi. Begitu. Dan untuk material dashboard ini masih hard plastik di bagian sini, tapi di bagian sini sudah empuk ya. Cuma kurang berasa mewah aja ya. Kayak Alphard nih kan saingan Alphard ya. Di kurang banyak yang namanya soft touch gitu. Mungkin kedepannya bisa ditambah-tambahin ya, meski di sini atau di sini. Nah, kita bahas ke interface dari drivernya. Jadi di sini sudah lengkap sekali, ada individual door warning, drive mode, driver assistant, untuk mengatur cruise control, light, cluster, door, semuanya bisa diatur. Jadi ini kalau kita bahas ini akan kelamaan, kita skip aja ya, bahas kilas aja. Jadi dia udah full TFTM ID. Jadi di kanan untuk RPM dan di kiri untuk speed. Nah, di bagian kanan sini, bagian driver di sebelah kanan, di sini ada untuk vehicle stability control. Dan yang bertanya di mana untuk park brake, park brake-nya dia ada di kanan. Sangat berjauhan dari yang namanya transmisi. Begitu. Dan di atas, dan di sini saya hampir lupa, di atas dia ada sunroof dan untuk lampu baca. Ini lampu baca sudah full LED dari depan ke belakang. Kemudian ada kontrol untuk pintu dan buka tutup bagasi. Dan ini sunroof depan, sunroof belakang bisa diatur dari sini. Tapi yang bisa kebuka hanya yang di depan, yang belakang nggak bisa. Oke, mungkin segitu dulu di bagian depan, kita lanjut ke bagian belakang. Oke, sekarang saya akan masuk ke bagian belakang dari Hyundai Staria. Oke, bukanya sudah elektrik menggunakan tombol. Nah, ini dia poin utama dari Hyundai Staria, yaitu duduk belakangnya. Duduk belakangnya ini luas sekali. Meskipun ini di set depan paling mundur, ini pasti masih luas banget. Dan ini posisi duduknya juga bisa diatur, tapi sayangnya kursinya ini masih manual untuk sliding dan geser ke kanan kirinya. Seperti ini, saya contohkan. Ini untuk sliding, ini paling mentok segini. Dan ini bisa dimajuin habis, paling mentok segini, dan masih sisa ruang, masih banyak nih. Nah, oke, kita balikin ke normal lagi. Tadinya begini. Nah, dia juga bisa
geser kanan kiri selain maju mundur juga. Seperti ini, kalau misalnya Anda kurang dekat ke pasangan Anda di samping, kita bisa geser ke kanan dan ini udah paling mentok. Atau misalnya Anda punya orang tua yang sudah lanjut, bisa digeserkan ke arah keluar di pintu, ke arah pintu. Nah, di bagian belakang sini kursinya sudah kulit juga, sudah ada yang namanya ventilated seat, bisa panas atau bisa dingin juga. Satu fitur yang menurut saya sangat membantu adalah fitur untuk relax mode. Jadi sekali tekan tombol, dia akan memberikan posisi paling rileks untuk Anda misalnya mau beristirahat di mobil ini. Nah, kalau misalnya sudah mau nyampe di perjalanan, di destinasi gitu kan, tinggal pencet tombol satu lagi aja nih, bakal balik ke posisi normal tadi. Dan di sini kita bisa atur banyak sekali yang namanya pengaturan joknya, mulai dari leg rest, bisa di extend dan elektrik. Oke. Elektrik. Kemudian backrest, dia bisa direbahkan. Nah, kita rebahkan dulu. Nah, seperti ini nih, rebahnya nih. Ini masih bisa rebah terus ke belakang. Dan kalau misalnya jok ini dipakai relax mode, dia bagian joknya tuh akan mengangkat seperti ini, ya. Jadi nggak cuma sandaran aja yang ngangkat, bagian bawah sini juga ngangkat. Jadi makin tidur deh posisinya tuh. Nah, selain jok yang bagus, yang sudah elektrik, di atas ini plafonnya juga sangat mewah. Dia dia bahannya bludru halus sekali. Jadi kalau ini mungkin macam sofa-sofa di rumah mewah nih, seperti ini nih. Ini enak banget nih kalau dipegang. Dan di atas ini sudah lengkap dengan hand grip, kemudian AC, kemudian lampu baca yang sudah bisa LED, kemudian plafon untuk sunroof. Namun sayangnya bagian belakang sunroofnya ini nggak bisa dibuka sama sekali, cuma yang di depan. Jadi kalau misalnya bosnya mau kampanye atau yang punya mau kampanye, nggak bisa. Kampanyenya lewat depan, nggak bisa lewat belakang. Dan selain itu dia juga sudah menyediakan tempat-tempat penyimpanan yang amat sangat banyak. Seperti di depan itu, meja yang amat sangat besar, kemudian ditambah juga dengan cup holder 2 buah yang sangat besar-besar. Jadi buat naruh-naruh botol nih, bisa botol-botol besar atau botol kecil pun bisa. Serta di bawah juga sudah tersedia USB 2 buah, dan itu bukan 12 volt, langsung colok USB. Nah, di kursi bagian depan, kalau misalnya saya jadi bos, nyuruh supir untuk majuin kursi depan, gampang aja. Soalnya kursi depan di sebelah kanan ada untuk tombol memajukan atau menegakkan sandaran. Jadi tinggal pencet, ya, dari sini kursinya bisa gerak, bisa mundur, bisa turun ke belakang, atau bisa maju atau tegak ke depan. Nah, di belakang sini, di belakang kursi depan, dia juga sudah terdapat penyimpanan setback pocket. Dan satu lagi ya, di sini ada hal yang agak menyebalkan, yaitu, oke, kita tutup sebentar. Nah, ini dia hal yang menyebalkan menurut saya, yaitu adalah jendelanya yang masih manual. Jadi mobil ini masih terkesan mobil barang banget gitu. Kan jadi kurang berkelas lah kalau pakai jendela seperti ini. Udah gitu nutupnya manual, nggak bisa elektrik, ya. Oke, saya tutup dulu. Walaupun dia jendelanya masih manual, tapi kita dikasih kray untuk privasi lebih. Dan untuk pengaturan AC di belakang tuh bukan di tengah, tapi ada di sebelah kanan. Mungkin karena dia basicnya setir kiri ya, jadi bosnya biasanya duduk di sini. Jadi kalau dipindah setir kanan, AC-nya tetap ada di sana, seperti itu. Dan hampir kelupaan, di door trim ini kiri kanan, di sebelah sana dilengkapi dengan LED ambient light, warnanya biru, dan di bawahnya ada yang namanya cup holder. Serta yang memukau adalah dia sudah dapat audio Bose. Di Hyundai Palisade itu belum ada nih. Ini Hyundai yang pakai audio Bose ini. Hyundai Staria. Oke, mungkin segitu dulu di bagian tengah. Kayak saya nggak perlu ke belakang karena di belakang itu kurang begitu nyaman ya, meskipun lega.
dan biasa aja sih menurut saya, nggak ada yang menarik untuk dibahas. Paling di belakang ada jendela yang bisa dibuka serta dikasih tray, serta ada ambience light kecil di sebelah sisi kanan ataupun sisi kiri. Yaudah, kita langsung lanjut ke bagian bagasi aja. Ini teman-teman bagian belakang dari Hyundai Staria, nih bagian bagasinya. Ini kalau jok di baris ketiga dimundurkan habis, memang sisa bagasinya nggak begitu besar. Tapi tenang, kita bisa nge-extend bagian jok baris ketiga dengan cara narik tuas ini, maka bagian bawahnya akan melipat ke atas, lalu kita dorong ke depan. Ya, ini menurut saya agak kurang praktis ya, ketimbang kalau misalnya Alphard kan bisa di sebelah ke samping. Kalau ini hanya bisa didorong. Serta kalau misalnya kurang besar, ini bisa ditekuk lagi ke depan. Nah, kayak gini nih. Ya, ini sisanya bisa buat barang banyak lah, buat koper. Cuma ini hanya untuk berempat saja. Jadi ini nggak bisa terpakai baris ketiganya. Cuma kalau mau misal masih mau dipakai juga bisa ya. Tinggal tarik lagi. Ini tarik mundur lagi aja. Nah, cuma bagasinya nggak begitu besar. Serta di belakang sini ada hook ya, hook untuk mungkin cargo net, biar barangnya nggak jatuh. Dan juga di bagian belakang sini nggak ada lampu, nggak ada apa-apa lagi. Paling ini nih, ada fitur safety. Kalau misalnya mobil ini dibuat nyulik orang kan bisa tarik yang namanya latch di sini buat ngebuka bagasinya. Mungkin gitu aja ya bagian belakangnya, di bagian belakang bagasi sini. Oke, kita balik lagi ke depan. Oke teman-teman, mungkin begitu dulu untuk first impression review dari Hyundai Staria. Kita baru nyoba first impression aja. Mungkin kalau Hyundai Pekanbaru berbaik hati meminjamkan mobil ini untuk di test drive saya dengan Bang Mahmudi. Jadi mobil ini semoga bisa dapat unit test drive-nya. Kalau Hyundai boleh ya. Nah, kesimpulannya adalah mobil ini cocok banget buat Anda yang mungkin bosan dengan mobil-mobil mewah di Indonesia, misalnya Alphard, Hellfire, atau Odyssey. Ini pilihan yang amat sangat bagus, mengingat desain yang paling beda sendiri, fitur yang lumayan banyak, serta harganya ini lebih rendah dari Toyota Alphard yang tipe paling murah sekalipun. Kalau Alphard tuh yang paling murah tipe X, nah ini harganya masih di bawahnya. Harganya ini untuk OTR Pekanbaru kita belum ada update harganya. Kita ikut harga Jakarta aja ya. Dia harganya 1 miliar 20 juta ya, seperti itulah harganya untuk yang tipe 7 seat. Kalau yang 9 seat itu dia harganya triple 888 juta. Oke, bagi yang minat mobil ini, kontak persennya nanti saya taruh sini aja. Mungkin segitu dulu untuk reviewnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, bantu-bantu juga channel ini biar makin berkembang dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa nyalain loncengnya juga. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan sampai habis. Semoga bagi teman-teman kalau misalnya kepengen punya mobil ini bisa diberikan rezeki untuk membeli mobil ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu di mobil selanjutnya. Dadah.